Haleluya. Shalom dan selamat malam, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Selamat bergabung kembali pada malam hari ini dalam acara UBI, Understanding Bible in Depth. Saya percaya semua malam hari ini kita pasti akan terima berkat Tuhan. Semua kita akan menerima pemahaman, pengertian, dan yang lebih utama lagi adalah kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita memulai, sajak mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami tahu dimanapun kami berada, kami mengundang dan kami meminta hadirat Tuhan, Roh Kudus, mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh belajar mengenal akan kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Karena kami mau mengasihi Engkau Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Kami mau menyembah-Mu, mengasihi-Mu, dan mengenal Engkau lebih dalam lagi, melalui kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu malam hari ini Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Junifrius Gultom, dan semua kami yang hadir, kami pasti akan terima berkat yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, saya rindu menyambut setiap Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing. Shalom. Boleh tangan dilambaikan. Haleluya. Shalom Pak Junifrius. Selamat malam. Shalom. Senang sekali Bapak bisa hadir bersama-sama dengan kami malam hari ini. Amin. Jadi berkat yang luar biasa. Rasanya tidak sabar untuk kita bisa belajar lebih lagi mengenal kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Junifrius, boleh dibantu kita akan melihat sedikit profil mengenai beliau. Nah, Pak Junifrius ini saya banyak tahu juga dari sosial media, seorang yang begitu punya pengaruh di dalam dunia pendidikan tubuh Kristus secara khusus gitu ya, pendidikan. Kita lihat begitu banyak sejarah pendidikan sudah dikecap oleh Pak Junifrius dengan begitu banyak hal yang saya percaya akan membekali kita sebagai tubuh Kristus, mengenal lebih lagi, bukan hanya istilahnya kalau Ayub berkata, mengenal kebaikan Tuhan bukan hanya dari kata orang, tapi kebenaran firman Tuhan itu mengajar kita sendiri. Dan Pak Junifrius juga adalah saat ini sebagai dosen pasca sarjana STT Battle Indonesia sejak tahun 1999, anggota Komisi Teologi PGI sejak tahun 2005, pendiri dan chairman dari Asosiasi Sarjana Pentakostal atau Karismatik Indonesia, dan ketua Asosiasi Pendidikan Battle APB Unit STT. Dan malam hari ini, terima kasih sekali lagi Bapak boleh bersama-sama hadir di tengah-tengah kami dari GBI City Tower, karena kami ingin belajar lebih lagi bagaimana firman Tuhan dan bagaimana kami bisa memahami lebih lagi dari sudut-sudut pandang yang mungkin istilahnya orang awam tuh nggak terlalu memahami, Pak. Dan kiranya malam hari ini kita semua bisa menjadi berkat. Untuk itu saya persilakan dan kami sambut semua Pak Junifrius. Silakan Pak. Ya, shalom. Shalom, salam sejahtera kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang menemui Anda. Saya rasa suara saya dapat terdengar dengan baik. Dapat ya? Oke. Saya merasa mendapat kehormatan bisa bersama-sama dengan teman-teman untuk berbicara tema ini. Sebenarnya sejatinya tema ini saya butuh waktu 2 kali pertemuan, tapi saya akan coba dalam 1 kali pertemuan topik ini bisa saya sampaikan. Dan saya melihat ini ada 47 orang ya di partisipannya, berarti minus saya berarti 46 ya. Nah, kita akan belajar satu tema yang menjadi ciri khas gereja-gereja Pentakosta Karismatik ya. Saya harap nanti teman-teman bisa semua membuka kameranya ya, karena ini yang buka kamera cuma 10%. Jadi saya pernah ceramah di satu tempat semuanya tutup kamera gitu, seolah-olah saya seperti ngomong sama tembok gitu ya. Saya nggak bisa pastikan orangnya di mana gitu kan. Bisa saja kan di on kan gitu, tapi dia pergi kemana gitu ya, tinggalkan kameranya gitu ya. Jadi
supaya saya merasa nggak ngomong sama tembok gitu ya. kecuali ada yang emergensi gitu ya. Kecuali ada emergensi. Kalau ada emergensi ya saya memahami mungkin lagi ada sesuatu yang sangat tidak perlu harus dilihat orang dari kamera gitu ya. Baik, saya akan mencoba membagi porsi waktu ini. Nanti, oh ya, admin Pak Moderator kira-kira saya memaparkan materi berapa lama ya, supaya saya bisa tahu. Oke, baik Pak. Kalau menurut kita punya rundown, saat ini Bapak ada waktu hingga pukul 20.25. Mungkin setelah pukul 20.25 hingga kurang lebih jam 9 kurang 5 itu kita ada waktu untuk question and answer, Pak. Oke, nanti kalau kurang 5 menit lagi tolong diingatkan saya ya, supaya saya bisa mulai bisa mengatur waktu flow-nya. Kadang-kadang kan karena terlalu asik menjelaskan jadi sampai lupa waktunya. Jadi 5 menit sebelum berakhir tolong saya diingatkan ya. Baik, Pak. Oke. Teman-teman, saya akan share bahannya dulu ya. Saya akan buka bahannya dulu. Kasih saya waktu kurang lebih 1-2 menit ini ya. Bentar. Mana nih? Rekamannya nggak ada ini. Bentar ya. Di mana tadi? Oh, ini dia. Bukan di sini. Aduh. Salah lihat apa. GBI City Tower. Ya, apakah bahannya sudah terlihat jelas? Apakah sudah dilihat jelas? Bisa lihat, Pak Moderator? Terlihat, Pak, dengan baik. Oke. Nah, teman-teman, kita akan belajar mengenai mukjizat, tanda-tanda heran, dan kesembuhan masa kini. Sesungguhnya topik ini amat luas karena sejatinya kita bisa berbicara dari banyak perspektif ya, banyak hal yang bisa kita bongkar. Tapi saya akan fokus kepada apa yang kata Alkitab. Dan saya tidak akan membahas dari segi sejarah gereja, karena dalam sejarah gereja juga banyak sekali yang bisa kita bongkar mengenai peristiwa-peristiwa mujizat dan kesembuhan ilahi, dan juga di dalam pekerjaan Tuhan pada masa kini. Nah, kita akan memulai dari kata mujizat itu apa sebenarnya. Kata mujizat itu berasal dari bahasa Latin, artinya mirror atau takjub pada. Ya. Takjub pada. Dan kalau kita boleh mencatat bahwa mujizat itu secara umum adalah sesuatu yang keluar atau out of ordinary, sesuatu yang muncul dari sesuatu yang biasa, yang menunjukkan pada suatu cakupan yang banyak kemungkinan dan aktivitas melampaui dari apa yang bisa terpahami dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kata ini sangat penting karena ini out of ordinary ya, out of ordinary. Nah, seringkali orang bilang gini, nggak usah ngomong mujizat deh, kita bisa bernapas aja bangun pagi udah mujizat, kita bisa buang air besar, air kecil aja udah mujizat, kalau kita bisa bernapas saja udah mujizat. Nah, itu pernyataan tidak benar ya. Tidak benar. Mungkin kita lebih benar mengatakan bahwa itu bukan mujizat, tapi lebih kepada providensia Allah. Dalam bahasa ilmiahnya providensia Allah. Artinya suatu pemeliharaan Allah yang ordinary, yang memang itu berlangsung di dalam
sesuatu kasus yang lazim memang sehari-hari. Jadi itu bukan mujizat. Itu lebih kepada providensia Allah yang bersifat umum. Ya, artinya semua orang mengalami itu. Dan tentu kita mengaku itu adalah pekerjaan Tuhan juga tentunya. Kenapa ini penting? Karena nanti kita akan mengkaburkan arti mujizat itu sesungguhnya kalau semua apa-apa kita bilang mujizat gitu ya. Padahal kalau kita melihat dalam Alkitab, mujizat itu adalah sesuatu kemungkinan-kemungkinan dan aktivitas yang melampaui dari yang biasa dipahami manusia, ya, seperti matahari berhenti, kemudian juga air sungai laut, maksud saya laut mati terbelah oleh Musa, kemudian juga adanya hujan tidak turun selama 3 hari 3 tahun lamanya pada zaman Elia kalau nggak salah ya. Kemudian juga ada air menjadi anggur, orang buta yang sejak lahir dicelikkan. Jadi mujizat itu di dalam Alkitab tidak pernah berbicara sesuatu yang ordinary atau yang biasa, ya. Tetapi itu sesuatu yang extraordinary atau sesuatu yang luar biasa melampaui pemahaman dan kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, tetapi kita harus paham bahwa mujizat apapun dalam ajaran Kristen itu harus bermuara kepada pemahaman tentang bagaimana kasih Allah yang menyelamatkan dalam pembebasan mereka dari dosa dan kematian. Jadi dalam pemahaman iman Kristen tidak terbatas hanya menunjukkan bahwa Tuhan ada di antara kita, tapi juga berusaha membuat benar-benar dipahami bahwa Tuhan ada untuk kita. Ya. Nah, mujizat itu justru kita akui karena itu adalah penegasan Tuhan memang He is here for us, ya, bukan untuk batu, bukan untuk kayu, tapi untuk human being, kepada kita, khususnya anak-anaknya. Nah, seringkali orang bilang begini, dan ini sesuatu yang saya nggak setuju, ya. Kadang-kadang ajaran Kristen itu mau mendalam dan mau mau dibawa kepada satu ekstrim, tapi jatuh ke ekstrim yang lain. Misalnya begini, ngapain ngomong mujizat, ngapain mengatakan soal kesembuhan ilahi? Tuhan itu nggak terlalu penting bagi tubuh kita ini. Yang penting karakter kita, yang penting bagaimana kita masuk surga, ya. Jadi jangan terlalu ngomong mujizat, jangan mengejar kesembuhan ilahi, jangan KKR kesembuhan ilahi. Jadi orang-orang seperti ini seringkali anti KKR kesembuhan ilahi, dan itu nggak benar, ya. Saya tidak berkata bahwa karakter itu nggak penting, sangat penting, ya. Tapi jangan sampai kita mengkaburkan narasi-narasi dan kisah-kisah Alkitab mengenai belas kasihan Allah kepada orang yang sakit, orang yang mengalami situasi yang sangat vulnerable, ya, dan juga situasi-situasi yang sangat menderita. Dia menjangkau dengan ketulusan dan belas kasihannya, ya. Jadi dan kita nggak perlu menubrukkan atau mendikotomikan atau membuat karena pentingnya karakter kita, karena pentingnya sorga, seolah-olah tubuh ini nggak penting. Sangat penting, ya. Dan di dalam halaman-halaman Injil Yohanes kita melihat bagaimana dia memberi makan 5.000 orang dengan 2 ekor ikan dan 5 roti. Kemudian dia menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Dia kemudian juga membangkitkan Lazarus dan seterusnya, ya. Bahwa nanti setelah itu kita akan belajar apa maksud semua itu. Nah, itu soal lain lagi, ya. Jadi kita harus tahu bahwa Tuhan itu ada untuk kita, ya. So, jangan ragu untuk terus menaruh harap kepada Tuhan, ya.
Tapi kita akan belajar tentang keseimbangan itu, ya. Nah, ketika tadi saya berbicara mengenai providensia Allah, itu artinya bahwa kita harus tahu Allah adalah pencipta, pemelihara, penebus jagat raya ini, tindakan-tindakan di dalam, pada, dan melalui mana ia telah mencipta. Ya. Jadi kita melihat bahwa seluruh Alkitab merupakan sebenarnya laporan mujizat demi mujizat. Dan ini adalah pekerjaan khusus yang berkesinambungan Allah pada ciptaan untuk menebus dan merestorasi sebuah umat perjanjian bagi dirinya sendiri. Dan di dalam Alkitab nanti kita akan belajar bagaimana mujizat-mujizat itu adalah juga di dalam konteks bagaimana dia secara berkesinambungan melakukan pekerjaan restorasi bagi kepentingan umat perjanjiannya. Ya. Nah, seorang ahli teologi yang bernama Wayne Grudem, mungkin bahasa Inggrisnya disebut Wayne Grudem ya, whatever. Dalam bukunya dia mengatakan, dalam bukunya berjudul Systematic Theology, dia berkata, a miracle is a less common kind of God activity in which He arouses people awe and wonder and bears witness to Himself. Artinya, mujizat itu adalah sejenis aktivitas Allah yang tadi saya katakan yang kurang umum, ya, maksudnya dia bukan ordinary, ya, yang melaluinya ia membangkitkan rasa kagum dan heran dari umatnya, dan bukan hanya heran dan kagum, tapi membawa kesaksian bagi dirinya sendiri. Jadi ingat, setiap miracle yang dilakukan oleh Tuhan dalam Alkitab selalu membangkitkan kesaksian bagi namanya. Ya, itulah pentingnya mengapa dalam penginjilan Allah seringkali melakukan mujizat-mujizat itu untuk mengkonfirmasi firman-Nya, dan dengan demikian ia menjadi kesaksian. Ya. Nah, satu lagi seorang ahli yang bernama Michael Horton dalam bukunya The Christian Faith, A Systematic Theology for Pilgrims in the Way, dia mengatakan, unlike God's ordinary providence, His miracles intervention involves a suspension or alteration of natural laws and processes in particular circumstances. Artinya tidak seperti pemeliharaan Allah yang bersifat ordinary, yang biasa. Intervensi ajaibnya itu, yang disebut mujizat itu, melibatkan di dalamnya penangguhan atau justru perubahan hukum alam dan proses di dalam keadaan tertentu. Nah, jadi Anda tahu sekarang ya bedanya providensia dengan mujizat ya. Jadi di dalam mujizat itu ada satu penangguhan atau perubahan hukum alam. Ya, kenapa saya katakan tidak mungkin kan air itu berubah menjadi anggur? Itu melawan hukum alam. Ya, tidak mungkin kan orang yang udah busuk seperti Lazarus itu bisa bangkit. Itu suatu penangguhan ya, dan suatu penundaan proses itu dalam situasi tertentu. Ya. Nah, nanti kita akan detail. Nah, kita melihat dalam PL, mujizat itu adalah instrumen yang dipakai oleh Yahweh untuk mengatur orang-orang pilihannya di bawah Abraham, perjanjian berkat Abraham, dan pada Musa dan Harun, mujizat adalah bantuan sorgawi yang dengannya orang-orang Yahudi dibebaskan dari ikatan dan perbudakan Mesir. Nah, pernah nggak Anda kepikiran di dalam kitab Keluaran, di mana ada berkali-kali pernyataan begini, lalu Allah mengeraskan hati Firaun. Itu berapa kali itu? Lebih dari 5 kali ya. Dengan tula-tula itu. Kenapa? Orang Jawa bilang, ya udah sekali aja dikeraskan, setelah itu kemudian setelah dilihat mujizat, kemudian Firaun melunakkan hatinya. Udah sekali aja. Kenapa harus berkali-kali? Udah dibiarkan, dikeraskan lagi hatinya, dikeraskan lagi hatinya. Kenapa? Ya. Ada kata-kata lalu Allah mengeraskan hati Firaun. Ya, saya
dulu penasaran kenapa ya. Nah, 30 tahun yang lalu seorang dosen saya dulu di sekolah teologi mengatakan begini, dan saya pikir, dan saya nggak pernah lupa 30 tahun pernyataan beliau itu, dan saya kira benar. Dia mengatakan alasannya mengapa Allah mengeraskan berkali-kali hati Firaun, supaya Allah menunjukkan kepada Firaun ya bahwa habiskan semua kekuatan dewa-dewimu, ya, kerahkan segala-galanya sampai nanti give up dan tidak ada lagi kekuatan apapun dan dewa-dewa apapun yang mampu melawan kekuasaan Allah, kekuasaan Yahweh. Jadi mengeraskan hati Firaun berkali-kali itu supaya mengeluarkan dan mengerahkan semua apa yang dia tahu, apa yang dia kuatkan, apa yang dia punya, dewa-dewi kayak apa yang dia punya, dukun-dukun apa yang dia punya di Mesir, silakan gitu. Nah, itulah yang kita lihat mengapa hal itu dilakukan oleh Allah. Dan akhirnya mereka dirilis untuk pergi, ya. Nah, dalam perjanjian baru nanti secara detail saya akan uraikan, tapi secara umum perjanjian baru mujizat itu berfungsi untuk mengumumkan kedatangan juru selamat. Makanya nanti kita akan melihat bagaimana ini berkepentingan dengan kedatangan dia sebagai Mesias, ya. Selama kehidupan publiknya di bumi, Yesus menghimbau karya kuasanya sebagai apa? Peneguhan keilahiannya, ketuhanannya. Dan sebelum dia naik ke sorga, dia memberikan kepada gerejanya kuasa untuk melakukan pekerjaan ajaib yang sama seperti yang dia lakukan kepada murid-murid. Dia berkata sebagai janji bantuannya dan bukti otoritas gereja. Maka dikatakan pergilah beritakan Injil dan tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya bahwa mereka akan begini ya. Makan menginjak ular, makan racun dan segala macam minum racun dan tidak mati dan segala macam. Tapi itu dalam konteks jangan mencobai Tuhan Allah, ya. Ya. Dan ada satu perkataan, dan aku akan menyertai mereka sampai kesudahan zaman. Ya. Di bagian lain dikatakan sebelum melakukan itu dia mengatakan kepadaku diberi kuasa di langit dan di bumi, di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah beritakan Injil bla bla bla, dan tanda-tanda ini menyertai orang percaya, mereka akan gini dan ketahuilah aku akan menyertai mereka sampai kesudahan zaman. Jadi saudara-saudara, perintah Allah itu adalah apa? Bahwa di dalam pekerjaan Tuhan oleh gerejanya, dia berjanji untuk menyertai gerejanya dengan otoritasnya yang penuh. Nah, masih dalam perjanjian lama, ya. Nah, istilah dalam perjanjian lama ini adalah kata ajaib itu adalah tanda atau ot. Bisa juga moped, gedulot. Jadi ada 3 kata Ibrani yang dipakai di dalam mengistilahkan kata ajaib ini, ya, atau perbuatan Tuhan yang ajaib, yaitu bisa berupa tanda. Nanti ini akan konsisten dengan perjanjian baru, ya. Nanti detailnya bagaimana itu mujizat itu juga sebagai tanda, ya. Tanda Simeon misalnya, tanda-tanda apa Mesias dan segala macam. Baru bisa juga moped, yaitu pekerjaan luar biasa, dan juga bisa gedulot atau perbuatan Tuhan, ya. Nah, di dalam perjanjian lama kita perhatikan bahwa kisah-kisah mujizat itu seringkali terjadi dalam konteks pertempuran yang berturut-turut yang menandai misalnya era penegasan kerajaan Daud, dan kemudian juga waktu kerajaan Israel terbagi 2 itu, ya. 10 kerajaan dan 2 kerajaan itu menjadi Yehuda, dan juga pada waktu kisah-kisah pengasingan kedua mereka, yaitu dalam kitab Hakim-Hakim, Samuel, 1 dan 2 Samuel, dan 1 dan 2 Raja-Raja, semua itu ada di dalam kisah-kisah mujizat dan tanda-tanda heran. Ya. Nah, saya bacakan. Gambaran Tuhan yang Maha Kuasa muncul yang menjalankan ketuhanan penuhnya atas sejarah, melindungi Israel
dan memimpinnya pada ketaatan pada hukum, mengoreksi dan menginstruksikan agar umat Allah dapat tetap setia pada perjanjian dan dengan demikian tetap tinggal ahli waris rencana keselamatan atas nama semua orang lainnya. Tetapi campur tangan Tuhan dalam sejarah tidak pernah terbatas pada demonstrasi kemahakuasaan yang murni. Ia terikat pada pesan, ajaran, dan pada pembentukan hubungan baru dengan Tuhan. Maksudnya itu begini, jadi dalam perjanjian lama, jika Allah melakukan demonstrasi kuasanya, perbuatan-perbuatan yang heran, mujizat-mujizat, bahkan pukulan, ya, itu semua memiliki banyak kepentingan. Ya, misalnya ada kadang-kadang untuk melindungi orang Israel, ya, melindungi orang Israel dari apa? Dari serangan Babel, serangan Syria, ya, serangan musuh-musuh mereka. Ya, nah Allah menunjukkan melalui Gideon, melalui misalnya Daud, dan banyak lagi ya. Tapi juga kadang-kadang Allah melakukan mujizat dan juga kuasanya yang dahsyat dalam rangka apa? Mengoreksi umatnya. Ya, apalagi pada waktu mulai bangsa Israel itu bersungut-sungut di padang belantara dan kemudian Tuhan pada waktu itu menghukum mereka. Kenapa? Karena mereka kemudian mengumpulkan semua perhiasan dari rumah-rumah Israel dan membuat patung emas. Dan pada waktu itu Allah marah dan menunjukkan murkanya yang dengan perbuatan yang ajaib bagi mereka sehingga mereka mengalami banyak yang mati. Ya, dan juga pada waktu Miriam dan Harun memberontak ya kepada kepemimpinan Musa misalnya. Dan itu kita melihat Allah melakukan itu untuk mengoreksi. Dan juga banyak sekali mujizat Tuhan dan perbuatan-perbuatan adikodratinya itu untuk apa? Supaya umat itu kembali taat kepada hukum Allah. Ya, kadang-kadang Allah juga bukan tidak mungkin campur tangan kepada sejarah hidup kita dan mendemonstrasikan kekuasaannya, dipukulnya kita dengan keras supaya kita kembali kepada hubungan yang baru dengan Tuhan. Ya, maka waktu Tuhan itu murka kepada bangsa Israel, Musa bersapa dan berkata, Tuhan, mending aku aja kamu hukum ya Tuhan, aku aja buang ke neraka daripada umat ini. Ya, setelah mereka mengalami itu dan kemudian mereka mengalami hubungan yang baru dengan Tuhan. Ya, nah di dalam perjanjian baru kita melihat bahwa bahasa Yunani yang dipakai untuk mujizat dan tanda-tanda heran itu ada di dalam 4 kata. Ya, pertama dinamis. Ya, Anda mendengar kata dinamo, dinamis, yaitu lebih kepada kekuasaan yang luar biasa. Kemudian tanda dalam bahasa Yunani semeion. Lalu kemudian bisa juga teras, yaitu misteri, dan ergon, perbuatan ajaib. Nah, ini semua punya kepentingan masing-masing. Nah, misalnya kata tanda ya. Kita melihat bahwa mujizat di dalam perjanjian baru itu adalah tanda Kristus yang mengungkapkan kemesiasannya. Ya. Dan kemudian ini yang menimbulkan pertanyaan yang merupakan jawaban Yesus kepada murid-murid Yohanes Pembaptis. Ya, satu kali gini kan, ya manusiawi lah Yohanes Pembaptis ini ya. Satu kali Yohanes bilang gini, Yohanes Pembaptis, aku ini nggak layak membuka tali kasutnya pun aku nggak layak. Tapi aku ini adalah jalan yang mempersiapkan Mesias. Ya, itulah dia yang mengangkut dosa dunia. Ya. Biarlah aku makin kecil, dia makin besar. Yakin banget 1000% Yohanes Pembaptis bahwa yang dia baptis itu adalah Mesias. Orang besar, dia agung yang datang dari Allah. Tapi begitu dia mengalami ancaman mau dipancung kepalanya oleh penguasa pada waktu itu, dia berpikir begini, loh, aku ini sudah
dalam keadaan darurat, udah terancam nyawaku, kok seolah-olah kok Yesus itu kok diam-diam aja nggak mau bela aku gitu. Jangan-jangan saya salah lagi nih ya. Kemudian dia mengutus murid-muridnya. Coba kamu tanya dulu, apakah memang dia Mesias atau kami harus menunggu yang lain? Nah, jawaban Yesus dalam Lukas 7 ayat 20-23 itu, dia tidak berkata begini kepada utusan atau murid-murid Yohanes Pembaptis. Oh iya, aku ini Mesias. Katakan sama Yohanes, aku ini Mesias. Bukan. Tapi Yesus mengatakan jawabannya itu dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang hanya dilakukan oleh yang datang dari Allah, yaitu Mesias. Ya. Nah, dikatakan di dalam ayatnya ke-20 sampai 23, ya, Lukas pasal 7, saya bacakan bagi kita, dikatakan begini. Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, ya, ini utusannya ini ya, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menanti orang lain? Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan menderita dan dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab begini, pergilah katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi seolah-olah Yesus mengatakan begini, siapa yang bisa melakukan semuanya itu? Kamu simpulkan sendiri deh, gitu. Dan itulah yang menjadi tanda dari Kristus. Ingat, namanya adalah Yesus, ya. Yesus itu adalah penyelamat. Dari kata Yosua. Kepada Maria dikatakan, dan namailah anak itu Yesus. Nah, kemudian belakangan tambah nama Kristus. Kristus itu artinya apa? Yang diurapi. Ya. Jadi yang diurapi itu adalah Mesias. Dan Mesias itu kapan dia mulai disebut Kristus? Ketika Yesus kemudian masuk ke bait Allah dan berkata, genaplah firman ini bahwa Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan kabar baik, memberikan kesembuhan kepada yang buta, mencelikkan yang buta, membangkitkan melepaskan orang yang tertawan, dan seterusnya, ya, dan memberitakan kabar baik. Nah, kita melihat bagaimana sekarang potret Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis ya, tapi kali ini adalah Injil Yohanes ya. Anda harus bedakan Injil Yohanes sama Yohanes Pembaptis. Yohanes yang menulis 5 kitab, yaitu Injil Yohanes, kemudian 1 dan 2 dan 3 Yohanes, serta kitab Wahyu, itu adalah murid Yesus. Itu maksudnya ini ya, murid Yesus. Bukan Yohanes Pembaptis ya, tapi Yohanes murid Yesus yang menulis 5 kitab tadi. Nah, di dalam Injil Yohanes, ada 7 tanda mujizat yang diriwayatkan dalam urutan yang teratur, mulai dari transformasi air menjadi anggur di Kana, sampai pasal 2 sampai kebangkitan Lazarus ya. Jadi ada 7 di sana mujizat yang terjadi, termasuk di dalamnya juga memberi makan 5.000 orang di pasal yang ke-8, termasuk juga di pasal yang ke-9 kalau nggak salah itu orang yang buta sejak lahir ya. Dan ini semuanya adalah mengacu kepada bagaimana Yesus sebagai anak taat kepada Bapa dan hanya melakukan pekerjaan yang disuruh oleh Bapa di dalam Dia. Nah, nanti kita akan lihat detailnya Injil Matius, Markus, Lukas ya. Kita hanya sepintas dulu membahas ini, nanti kita detailnya akan kita lihat. Nah, kalau Paulus sendiri dalam pekerjaan kuasa ilahi, itu berfokus pada karunia pembenaran yang diperoleh dalam penebusan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Jadi memang Paulus itu juga melakukan banyak mujizat, kesembuhan, kebangkitan orang mati, ya. Tapi fokusnya dia sebenarnya adalah mengenai berita
keselamatan dan pembenaran kasih karunia yang kita peroleh melalui penebusan Yesus Kristus. Ya. Nah, sekarang seperti saya katakan tadi, kita akan kembali lagi ke bagian Injil ya. Nah, kita lihat ada beberapa referensi-referensi yang karena waktu kita saya nggak punya waktu untuk mengajak saudara untuk membuka semua ayat-ayat ini, tapi inilah referensi-referensi bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizat ya dalam pelayanannya. Dan ini juga adalah referensi-referensi mengenai bagaimana dia mengutus para murid untuk melakukan hal yang sama. Ya. Matius 10, Markus 6, Lukas 10. Dan di dalam Kisah Para Rasul, kita perhatikan ada begitu banyak mujizat juga terjadi. Misalnya dalam pelayanan Petrus, ya, satu kali dia pergi ke Bait Allah, lalu ada orang yang lumpuh di sana, di Kisah Rasul pasal 3. Ya, lalu Petrus di dalam ayatnya itu, di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-6 dan ke-7 itu, dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ya, jadi ini kisah mengenai Petrus membangkitkan orang lumpuh, ya, berjalan. Kemudian ada satu peristiwa yang fenomenal di pasal 5 ayat 15 sampai 16, yaitu kesembuhan lewat bayangan. Ya. Waktu itu orang-orang datang berbondong-bondong, kemudian membawa orang sakit keluar ke jalan raya, kemudian membaringkannya di balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, bayangannya mengenai salah satu dari mereka, dan pada waktu itu banyak orang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Dan di ayat 16, kalimat yang terakhir, pasal yang kelima Kisah Rasul ya, dikatakan, dan mereka semua disembuhkan. Wow, amazing ya. Paulus juga demikian. Dalam Kisah Rasul 14 ayat 19-10 juga ada orang lumpuh. Dan kalau tadi Petrus lewat bayangan, ada juga peristiwa di dalam Kisah Rasul 19 ayat 11, melalui pakaian, Paulus menyembuhkan. Kemudian Filipus juga, Stefanus juga. Ya. Nah, ini hanya menunjukkan saja kepada Anda bukti-bukti tersebut. Ya. Nah, tetapi selain untuk penginjilan, kesembuhan ilahi itu juga dilakukan menjadi bagian yang reguler dari kehidupan berjemaat. Ya, Yakobus 5:14-16 berkata, kalau ada di antara kamu sakit, hendaklah ia memanggil penatua, dan penatua itu mengoleskan, memimpin. Kalau ada dosanya, ya diakui dosanya, kemudian mengoleskan dengan minyak, dan kemudian berdoa bagi orang sakit itu, dan orang sakit sembuh. Nah, seringkali orang bilang gini, dan ini argumentasinya. Seringkali orang bilang gini, ya, kesembuhan itu hanya terjadi pada kepentingan penginjilan, gitu. Ya. Nah, saudara harus bisa membedakan antara disiplin Allah dengan tersedianya cara Allah menyembuhkan dalam konteks jemaat. Maksudnya itu begini. Betul bahwa ada kasus-kasus di mana orang berdoa bertahun-tahun, berpuluh tahun, tidak sembuh-sembuh sakitnya. Dan kita juga melihat ada bagian-bagian Alkitab yang menceritakan tentang bahwa kasih kita kepada Allah itu akan mengalami peristiwa-peristiwa yang mungkin saja kita mengalami penderitaan. Ya. Jadi kita bisa melihat sebuah penderitaan itu menjadi
sebuah maksud Allah tertentu kepada hidup kita. Ya. Artinya kalau kita mengalami penderitaan lahiriah, sakit penyakit, dan kita sudah berdoa, berpuasa, seterusnya, tapi kok nggak kunjung sembuh, bukan tidak mungkin Allah punya kehendak mengizinkan itu terjadi untuk kita, seperti Paulus berkata, justru dalam kelemahanlah kasihmu sempurna, ya, kasih Allah sempurna, ya. Dan kita melihat itu bisa bagian dari disiplin Allah. Tapi itu tidak berarti meniadakan tentang adanya kasih Allah untuk menyembuhkan orang sakit di dalam konteks jemaat. Ya, makanya di gereja tidak boleh berhenti untuk mendoakan orang sakit. Ya. Kenapa? Karena ada selalu harapan di dalam Kristus. Dan itulah maka dikatakan di dalam Yakobus, kalau ada yang sakit dipanggil penatua. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat dari dekat konteks Markus mengenai kesembuhan. Ya. Di dalam Injil Markus memang dia agak sedikit bicara mengenai mujizat Yesus. Dia agak menghindari berfokus pada mujizat. Bahkan, kenapa ini terjadi? Karena yang dipotret oleh Markus itu adalah bahwa passionnya Yesus tentang apa yang disebut dengan messianic secret. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu begini. Kalau Anda pernah membaca waktu Yesus menyembuhkan orang sakit, dia mengatakan bagaimana? Tolong jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Yesus bilang gitu. Ya. Tolong jangan kasih tahu siapa-siapa gitu. Kenapa itu bisa dikatakan Yesus? Karena waktuku belum tiba gitu. Waktuku untuk show up ke publik itu belum tiba. Jadi maka ini adalah kemesiasannya itu pada waktu itu belum timingnya. Maka dipesankan kepada orang-orang supaya apa? Supaya jangan kasih tahu siapa-siapa. Karena itu mengapa juga Yesus mengerem gitu, karena sosok kehadiran dia itu kontroversi, sehingga masih banyak orang-orang pada waktu itu menolak dia. Ya, ini kan anak tukang kayu ya, yang bernama Yusuf yang kami kenal itu. Bahkan saudara kandungnya Yesus yang bernama Yakobus baru percaya Yesus setelah kebangkitan Yesus. Jadi dia sendiri ditolak di kampung halamannya, ya, dan juga oleh pemimpin-pemimpin agama udah pasti ya. Maka dia Markus tidak menyoroti itu, ya. Tapi kita melihat disebutkan dalam Markus itu antusiasme orang banyak itu luar biasa untuk datang meminta kesembuhan kepada Yesus, ya. Tapi Yesus seringkali menarik diri, ya, karena tadi ada saatnya Yesus show up itu. Nah, bagaimana di Lukas? Kalau kita belajar dari Injil Lukas, mujizat itu diceritakan misalnya di dalam pasal 8 ayat 24, mujizat itu amazing-nya itu dikaitkan dengan iman. Maka gini ya, kita tidak punya bukan tidak punya. Maksud saya ketika kita bicara mujizat dan kesembuhan itu, kita jangan berpikir tunggal ya. Caranya itu banyak dan kepentingannya itu beragam. Seperti yang saya jelaskan ini. Di Yohanes kepentingannya ini, di Markus kepentingannya ini. Nah, kalau Lukas itu ada kisah di sana, artinya ini memberi kepada kita bahwa Allah itu kaya pengalaman. Nah, dalam Lukas pasal 8 ini kita perhatikan bahwa perbuatan mujizat itu ada kaitannya dengan iman. Makanya ketika mereka itu terombang-ambing dan hampir dihajar taufan di danau itu, ayat 24, guru-guru ya, waktu itu dia tertidur, guru-guru kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardi angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah
mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Jadi ternyata ada momen-momen di mana bisa saja orang nggak sembuh karena tidak punya iman kepada Tuhan. Ya. Maka dikritik oleh Tuhan, di mana imanmu? Tapi jangan ini menjadi satu-satunya referensi ya. Nanti setiap kali ada orang yang nggak sembuh, Anda bilang, kelihatannya kamu nggak punya iman. Ya, kamu harus begini, kamu harus begini, nanti dia malah depresi ya. Anda malah memberikan harapan palsu ya. Bagaimana membedakannya? Hampir kita nggak tahu, tetapi saya percaya begini. Ketika kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, dan kita hidup di dalam hubungan yang erat dengan Tuhan, dan jemaat itu hidup di dalam menjadi murid Kristus yang baik. Saya kira pada momen-momen tertentu Allah itu memberikan impresi dan juga cara bagi kita untuk kita bisa tahu ya bahwa ini apa pelajarannya, mengapa dia mengalami ini gitu. Ya. Saya pikir orang-orang yang bergerak di dalam hubungan yang intim dengan Tuhan dan sensitif dengan suara Tuhan, ada begitu banyak yang cara Tuhan untuk menolong kita, untuk kita ketahui apa yang harus kita lakukan kepada orang sakit. Ya, saya kalau punya waktu ada begitu banyak kesaksian saya bagaimana Tuhan pakai saya untuk berdoa bagi orang sakit dan orang sakit itu sembuh. Ya. Tapi ada juga fakta bahwa anak saya nomor 1 bernama Grace meninggal dunia karena kanker, nggak tersembuhkan. Ya, umurnya kalau dia hidup sekarang, anak pertama saya Grace umur 25 tahun. 24 tahun. Ya, jalan 24 tahun. Dia meninggal pada umur 10 tahun karena kanker. As a parent, sebagai orang tua, I do my best ya. Saya bawa ke Singapura waktu itu berobat. Lalu kemudian saya memeriksa hati saya tidak menyimpan dosa. Kalau saya menyimpan dosa, saya minta ampun pada Tuhan. Saya meminta doa kepada banyak hamba Tuhan. Tapi at last, saya harus give up dan berkata Tuhan kehendak mulai jadi. Dan dia meninggal. Tapi tidak membuat saya kapok untuk mempercayai bahwa Allah sampai sekarang memiliki caranya untuk beragam menyembuhkan orang. Dan banyak orang-orang yang saya doakan dalam pelayanan-pelayanan saya mengalami mujizat Tuhan. Ya, saya bisa banyak cerita ya. Mulai dari orang yang udah mati suri saya doakan, mulai dari seorang yang dokter sudah give up ya dan penyakitnya parah ya. Saya doakan dan sebut keluarga yang lama tidak punya anak akhirnya punya anak. Dan saya sendiri mengalami 2 mujizat yang luar biasa yang secara medis sebenarnya udah angkat tangan ya, tapi saya berdoa, berpuasa dan Tuhan sembuhkan saya sampai sekarang secara total dari 2 penyakit tersebut beberapa puluh tahun yang lalu. Ya, dan istri saya juga mengalami itu. Ada begitu banyak kisah-kisah yang menurut saya dengan iman ya Tuhan tolong gitu ya, Tuhan sembuhkan. Tapi ada juga momen-momen di mana kita harus menyerah kepada kehendak Allah, gitu ya. Nah, di dalam Injil Lukas ada iman yang menghasilkan kesembuhan, bukan hanya peristiwa di mana murid-murid mau mau dihantam badai di danau itu, tapi juga misalnya dalam peristiwa perwira Romawi, ya. Ini bukan orang Yahudi, ya. Perwira ini punya hambanya sakit di rumah. Lalu dia berkata, kalau saya pakai bahasa sekarang, Yesus itu ngomong gini kepada perwira itu, aku mau datang ke rumahmu ya, doakan hambamu gitu. Tapi perwira ini berkata, nggak perlu kamu datang, katakan aja satu kata dan hambaku akan sembuh. Waduh. Lalu dia mengatakan bahwa iman seperti ini nggak pernah aku dapati di tengah-tengah Israel gitu ya. Jadi artinya
bagi perwira ini kehadiran Yesus secara fisik dengan perkataannya sama gitu. Kan itu juga yang terjadi kepada si Naaman. Dia sebel ya kan. Pertama-tama waktu dibilang si Elisa ya kalau nggak salah, Elisa apa Elia? Elisa ya. Ini ada orang besar, jenderal, orang hebat, ya bukannya dia keluar, tapi malah pembantunya disuruh datangin dan dengan pesan, ya udah kamu di sungai itu kamu rendamkan aja dirimu gitu ya. Lalu dia bersungut-sungut, dia bilang, kayak kalau saya pakai bahasa sekarang, kukira dia tumpang tangan sama saya, dia langsung datang letakkan tangannya ke saya, gitu. Kok malah disuruh berendam di air aja, di sungai aja. Lalu untung salah satu dari pembantunya Naaman itu bilang gini, apa sih Tuhan susahnya tinggal nyemplung aja gitu. Oh iya juga ya, gitu. Nah jadi ini tindakan iman ya. Coba kalau ada misalnya pendeta yang punya karunia kesembuhan ilahi yang luar biasa gitu ya, banyak nyembuhkan orang sakit. Mana lebih afdol? Dia datang langsung ke tempat Anda, tumpangi tangan, atau dia dari jarak jauh, misalnya dari Amerika atau dari Singapura, dia ngomong ke Jakarta ya kan, dan kita tahu bahwa dia berdoa bagi kita, ya pasti kita lebih suka langsung datangin dan tumpangin tangan kan gitu ya. Nah, tetapi perwira ini enggak. Ya, katakannya satu kata Tuhan dan hambaku sembuh gitu. Wow, wanita yang mengalami pendarahan juga itu menggambarkan iman ya. Dia harus berjuang di tengah-tengah crowdednya manusia, lalu dia berusaha untuk menjama ujung daripada jubah Yesus. Dan Yesus berkata, "Who touch me?" Siapa yang menjama aku? Ya, dan Yesus merasakan ada satu semacam arus yang keluar dari dirinya gitu karena touch-nya itu ya, seorang yang najis memegang yang kudus ya. Nah, tapi perjuangan perempuan ini untuk meraih Yesus itu adalah bukti daripada iman ya. Nah, lalu pria buta yang bernama ada Bartimeus dan segala macam ya. Wah, dia berkata, dia nggak peduli dengan orang banyak, dia berkata, "The Son of David, have mercy on me." Ya, Yesus anak Daud, belas kasihanilah aku. Ya. Dan ada juga kisah mengenai iman biji sesawi yang bisa kita lihat dalam Lukas 17 ayat 6, bahwa iman yang kecil, tetapi kalau yakin dia seperti biji sesawi yang bisa menghasilkan kekuatan yang dahsyat. Ya. Nah, dalam bagian ini kita mengatakan begini, teman-teman. Dalam Lukas ini, salah satu perdebatan di sosial media saya lihat ya, dan ini mestinya orang Kristen tidak perlu berdebat dalam hal ini, ya, yaitu kelompok Calvinis ya. Calvinis ini, gereja-gereja Protestan umumnya dan Calvinis lah ya, yang terlalu kuat menekankan kedaulatan Allah. Apa kedaulatan Allah? Apa kedaulatan Allah? Bahwa manusia ini sebenarnya nggak punya peran apa-apa, semua udah dipredestinasi Allah, ya, bahwa semua sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, kemudian orang-orang seperti ini nanti berdoanya, dia akan bilang gini, udah deh, nggak usah ngotot lah berdoa. Kalau memang Tuhan sembuhkan, memang dia akan sembuh sendiri karena Tuhan itu berdaulat. Ya, nggak usah terlalu ngotot. Ya, percuma kamu jengking-jengking doa puasa setengah mati kamu berdoa. Kalau memang kedaulatan Allah dia mati, ya mati juga dia. Gitu. Itu satu kubu ya, satu kubu yang bilang begitu. Pak Junifrius, dan ya setelah 5 menit lagi. Sedikit 5 menit ke depan, Pak. Saya akan cepat. Biar kita bisa ini. Terima kasih. Nah, itu kelompok yang pertama, ya. Kelompok yang kedua, kelompok yang Pentakosta karismatik, yang kokoh gitu. Kita punya free will, kita harus meminta. Ya orang udah di ICU pun, udah kejet-kejet pun,
Ayo beriman terus, klaim janji Tuhan. Ayo jangan putus asa, doakan terus, mari beriman terus gitu. Nah, mana yang benar antara mereka yang menekankan free will atau sovereignty of God, kedaulatan Allah? Ya. Nah, sebenarnya dalam Alkitab kita nggak harus mentabrakkan itu. Bukan either bla 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 or, tapi both and, both bla 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 and. Ya, jadi memang dalam faktanya dalam Alkitab kedua-dua itu ada. Bukankah perempuan yang janda itu yang terus-menerus kekeh dia mengetuk pintunya hakim yang lalim itu, dan akhirnya karena ketekunannya kemudian hakim itu membukakan pintu. Ini berbicara mengenai Allah menghargai usaha manusia yang terus mengejar dan tekun, ya kan. Tapi kita juga percaya bahwa Allah punya kedaulatan yang at last nanti kita akan lihat bahwa dia punya otoritas. Oke, dengan cepat karena waktu saya nggak banyak. Dalam kitab Matius saya langkain aja, itu adalah bukti mengenai kemesiasannya. Oleh karena itu adalah penggenapan nubuatan perjanjian lama mengenai otoritasnya mengampuni dosa, dan juga dipotret bahwa keluar dari belas kasihannya sebagai Allah. Misalnya memberi makan banyak orang, itu ribuan orang, itu selalu banyak sekali halaman Alkitab dikatakan lalu tergeraklah ia oleh belas kasihan. Oke. Nah, jadi kesimpulan dari Injil ini bahwa mujizat itu seringkali dikaitkan dengan Mesias, lalu muncul dari belas kasihannya, dan juga tidak selalu mujizat itu mendatangkan orang untuk percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang mujizat itu bisa juga untuk penginjilan yang membawa orang kepada Tuhan, tapi ada juga yang buktinya lemah. Ya, Yesus bikin mujizat di Yohanes dengan memberi makan 5.000 orang itu, akhirnya setelah kenyang mereka apa? Menghilang kan? Lalu Yesus berkata, di mana mereka semua? Lalu seorang murid berkata, habis guru perkataanmu begitu keras ya, nggak ada orang yang tahan mengikut engkau. Lalu Yesus berkata, kamu kan karena udah kenyang gitu, udah lihat mujizat, setelah itu kamu hilang gitu ya kan. Nah, dalam Yohanes pasal 6 tadi itu. Nah, kemudian kita melihat sedikit lagi bahwa kesembuhan dalam Alkitab itu bukan sekedar absennya penyakit. Jadi bukan hanya sekedar sembuh dari sakit fisik, tetapi juga jangan lupa kesehatan psikologi, sosial, spiritual juga ada yang perlu kita perhatikan secara fisik ya. Seringkali orang-orang Pentakosta karismatik seperti kita ini banyak sekali bikin KKR healing, kesembuhan. Tapi apa? Tapi relasinya nggak healing, nggak sembuh. Sehingga gerejanya pecah-pecah, berkelahi satu sama lain, padahal suka bikin KKR kesembuhan ilahi ya. Kenapa yang ditekankan hanya kesembuhan fisik? Kita perlu juga kesembuhan relasi, relational healing ya, kesembuhan relasi. Jangan lupa itu. Kesembuhan mental, kesembuhan psikologis juga. Ya. Oke. Saya langkain ini. Ya, jadi kita harus tahu bahwa kesembuhan ilahi itu juga adalah bisa kita lihat juga dalam konteks bagaimana kita mengalami kesembuhan itu melalui profesi medis dan keperawatan. Bisa juga melalui tadi tua-tua di gereja yang mendoakan, atau juga doa khusus yang memang seperti KKR. Ya, jadi mujizat itu bisa banyak sarananya ya, termasuk juga pertolongan medis itu dan keperawatan itu. Kita nggak boleh anti dengan medis ya. Ada seorang ibu yang pernah saya nasihati ya. Dia mengatakan, Pak Gultom, ada seorang ibu yang sangat-sangat rohani ya, mengatakan saya beriman saja nggak perlu operasi ya, padahal dokter sudah mengatakan berbahaya sekali kalau kandunganmu nggak diangkat, itu kanker akan mengancam nyawamu. Jadi udah nggak ada lagi masa-masa tunggu, ini emergency, harus diangkat itu rahimmu. Tapi dia dia nggak mau operasi, dia begitu percaya kepada penginjil itu ya, dan
meminta nasihat saya dan saya mengatakan, Bu, segera operasi. Ya Pak, nggak bisa. Saya beriman Pak, bukan soal beriman. Kita juga beriman bahwa Allah memakai medis. Ya, berbahaya Bu, Ibu harus operasi gitu. Ya, jadi kalau ada cerita-cerita saya didoakan akhirnya nggak jadi operasi, ya saya menghormati itu. Artinya bisa jadi case-nya itu berbeda atau ada cara Allah yang beragam, tapi jangan konyol ya. Kita harus betul-betul menghargai pekerjaan medis itu sebagai saran Tuhan. Ya. Nah, kita nggak tahu kehendak Allah dalam situasi khusus ya. Terakhir, ini nanti PowerPoint-nya akan saya bagikan ya. Gini, kita harus tahu bahwa menyamakan peristiwa pendamaian Kristus terhadap dosa-dosa kita, artinya sama dengan kita mengalami jaminan kesembuhan secara fisik, itu salah, ya, salah. Jadi jangan menganggap seperti itu ya. Pengampunan itu adalah restorasi hubungan kita dengan Bapa. Makanya Paulus mengatakan, berilah dirimu diperdamaikan kepada Allah melalui Yesus Kristus. Sementara kesembuhan itu adalah diangkatnya efek dosa. Dan ingat, penebusan tubuh kita yang final itu hanya terjadi pada masa ketika kita tidak lagi hidup di dalam dunia ini, ya. Hebat kayak apapun dunia kedokteran, obat kayak apapun hebatnya, hebat kayak apapun seorang pendeta dalam pekerjaan mujizat, satu waktu jantung kita pasti berhenti. Jadi artinya apa? Artinya kita harus tahu bahwa pengharapan pembebasan kita dari keterbatasan dan sakit fisik ini hanya bisa kita dapatkan bukan di dunia ini, tetapi ketika kita bersama-sama tinggal dan berjumpa dengan Kristus. Tetapi menjelang ke sana, oleh anugerah Tuhan, bisa jadi Dia memberikan kesempatan kepada kita untuk menerima mujizatnya. Itu yang bisa saya bagikan dulu. Nanti tanya jawab mungkin kita bisa lebih mengeksplor lagi. Silakan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Junifrius. Saya percaya malam hari ini kita belajar banyak dan begitu banyak kita melihat bagaimana mujizat yang Tuhan kerjakan dari masa perjanjian lama ketika janji itu diberikan pada Abraham hingga kepada hari ini kita boleh dikatakan murid-murid yang hidup dalam, boleh dikatakan kita kisah para rasul yang terus terbuka gitu ya. Kita melihat bagaimana satu pola yang Allah lakukan, tetapi tidak pernah Tuhan juga memaksakan. Pak Junifrius, saya langsung akan masuk ke beberapa pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kita menyanggah pemahaman kaum liberal tentang demitologisasi Alkitab? Yang nanya nih kayaknya sekolah teologi juga nih Pak. Silakan Pak. Justru sekarang dunia di mana kita hidup sudah post liberal ya. Post liberal itu artinya kalau zaman modern dulu memang abad 19-20 itu khususnya di Eropa itu kekristenan itu pontang-panting untuk menjawab gugatan-gugatan filsafat yang menggugat Alkitab, menggugat otoritas gereja dan segala macam, sehingga muncullah banyak teolog-teolog atau ahli teologi liberal untuk menjawab untuk menjawab atau membuat masuk akal Alkitab itu. Tapi kemudian jatuh kepada kesalahan demi untuk membuat relevan, tapi malah tidak percaya hal-hal supernaturalnya Alkitab. Tapi itu sudah zaman abad 19-20. Justru sekarang kita hidup zaman postmodern di mana orang itu sudah totally tidak berminat lagi soal debat-debat doktrin tentang wah ini enggak asli Alkitabmu ini segala macam, enggak. Tapi yang dipentingkan masa kini adalah bagaimana identitasmu itu kamu hargai dan kita berdialog. Hanya yang sekarang trennya pada masa postmodern ini
it is for you, ya. Kebenaran kitab sucimu itu saya tidak gugat. It is okay for you, ya. Don't bring jangan pakai itu menjadi standar kebenaran bagi saya. Nah, itu postmodern sekarang, ya. Nah, jadi dia tidak akan menggugat kepercayaan kita. Nah, jadi itu yang mau saya katakan tren sekarang. Tapi kalau saya mau menjawab dengan apa namanya pertanyaan ini kepada pikiran abad 1920, ya memang agak susah ya. Agak susahnya gini, karena dasarnya nggak percaya ya. Jadi kalau dasarnya nggak percaya ya hanya ada satu, mujizat aja. Kan begitu kan. Kalau nggak intervensi Tuhan nggak bisa, karena kita terangkan dari A sampai Z juga. Kalau apa ya, makanya dulu kan seringkali iman dan ilmu pengetahuan itu selalu berkelahi ya. Ilmu pengetahuan itu diwakili oleh filsafat gitu ya. Itu selalu berkelahi terus ya kan. Apakah teori Darwin benar apa enggak? Apakah Alkitab itu secara sejarah benar enggak gitu ya. Jadi memang ujung-ujungnya kayak apapun diterangkan oleh teolog-teolog segala macam, ya tetap ada gugatan ya. Saya contoh lah ya, saya pernah lihat di debat antara dua profesor di Oxford ya. Satu profesor yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, orang hebat, dia punya kalau nggak salah 3 PhD ya, dan dia juga teolog, dia juga ahli sains dan apa segala macam ya, namanya Alistair McGrath ya. Alistair McGrath, nanti kalau Anda ketik di YouTube Alistair McGrath itu debat sama dedongkoknya ateis Richard Dawkins itu ya, yang dulu waktu dia baru-baru mengeluarkan buku yang bikin geger dunia itu God Delusion, itu saya tinggal di kota Oxford waktu itu ya. Jadi dia di situ markas dia, dan dia ngenyek banget itu, dia ejek-ejek itu orang-orang beragama itu ya. Dia mengatakan Tuhan itu hanya ilusimu, hanya halusinasimu, hanya itu nggak real, itu segala macam itu ya. Dan itu debatnya masih ada di YouTube sampai sekarang. Kalau Anda ketik Alistair McGrath vs Richard Dawkins gitu, wah itu debatnya filosofis sekali dan saya menikmati gitu. Tapi ya ujung-ujungnya nggak bisa ketemu. Dan yang kedua juga Rick Warren, seorang pendeta Amerika yang terkenal, yang sebelum COVID saya ke gerejanya di California, itu di LA ya. Itu berdebat dengan dedongkoknya orang pinter juga, dedongkoknya ateis juga, bernama Sam Harris ya, difasilitasi oleh Times Magazine mungkin 10 tahun yang lalu kayak itu. Ya dia nyek juga apa itu itu doa itu nggak ada, doa itu manusia itu kena hukum probabilitas, kata si Sam Harris ya kan. Kamu bilang itu mujizat, nggak ada, sesungguhnya itu nggak ada, ini begini diterangin semua ya. Tapi ada satu pernyataan yang powerful yang saya ingat, yang Rick Warren katakan ketika udah mentok nih, nggak bisa ketemu ini mereka debatnya ini. Lalu closing statement dari Rick Warren, kami persilakan, kata moderator ya. Lalu Rick Warren bilang gini kepada Sam Harris ya, bila ini closing statementnya, bila atau misalnya lah ya, apa yang saya imani ini, kitab suci, Yesus Kristus, adanya sorga dan neraka, seandainya ternyata setelah saya mati atau kita semua mati, ternyata itu omong kosong, nggak ada sebenarnya neraka, nggak ada sebenarnya sorga, nggak ada sebenarnya Tuhan itu, ya. Rick Warren berkata, I lose nothing, ya. Saya nggak rugi apa-apa, saya nggak kehilangan apa-apa. Tapi kalau ternyata benar Allah itu ada, Tuhan itu ada, neraka itu ada, sorga itu ada, itu akan big trouble for you. Itu akan big trouble for you, gitu ya. Jadi itu yang menjadi jawaban saya ya. Jadi kita iman itu masih spekulasi lah kalau kita pakai istilahnya ya.
Terima kasih Pak. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ada beberapa pertanyaan ini saya tidak akan bacain satu-satu, yang mirip-mirip saya akan gabungin. Seperti ini Pak, kenapa Allah pada zaman sekarang tidak mendeklarasikan mujizatnya seperti zaman perjanjian lama, perjanjian baru? Itu yang pertama. Yang kedua Pak, ini agak mirip-mirip ya. Yesaya 53:4 katakan, penyakit kita sudah ditanggungnya, sehingga kenapa orang harus sakit terus mengalami mujizat gitu Pak ya? Atau yang lebih lucu lagi nih Pak, yang kekinian pertanyaannya gini Pak. Dibilang bahwa masa pandemi ini tantangan serangan mujizat kesembuhan khususnya bagi gereja. Tapi dibilang kalau dulu sakit, ayo ke gereja. Ini mungkin gara-gara COVID sekarang ke gereja aja dibatasin Pak. Jadi dalam konteks dengan mujizat ini, kadang-kadang kan orang itu senang yang unik-unik ya, saya boleh katakan ya. Tapi saya melihat penjahat yang disalib di samping Tuhan Yesus itu punya kesederhanaan tetapi iman yang begitu dalam. Dia tidak minta Tuhan selamatin saya. Tapi dia bilang, Tuhan kalau engkau datang sebagai raja, mirip kayak Rick Warren tadi Pak. Kiranya engkau ingat akan aku. Tapi di situ buat saya dia mengalami mujizat yang besar. Nah kembali ke pertanyaan yang tadi Pak. Kenapa kira-kira sekarang kenapa Tuhan nggak bikin mujizat kayak zaman dulu gitu Pak? Air laut terbelah, ada tiang awan tiang api yang bikin orang tuh nggak usah susah-susah dibikin percaya, begitu lihat tuh, oh iya ternyata Tuhan tuh besar gitu loh Pak. Hmm, hmm. Ya, eh, yang pertama tadi maksudnya tidak deklarasi itu maksudnya apa ya? Tuhan menyatakan kebesaran mujizatnya gitu Pak. Kayak itulah di Mesir kan itu kan tiba-tiba Oh semua orang ya, kan jadi wah besar gitu ya, kan. ya, Manusia kan senang yang besar-besar gitu ya Pak. ya, ya. Eh, saya menjawabnya bisa dari beberapa angle ya. Yang pertama, dalam kepentingan merekod dari sejarah perjalanan umat Allah, memang penulis Alkitab itu mengumpulkan kisah-kisah itu menjadi apa yang kita lihat sekarang di dalam bentuk yang Alkitab. Dan yang kedua, siapa bilang nggak ada mujizat yang luar biasa zaman sekarang? Mungkin karena kita di kota ya. Kalau saya melihat di dalam tempat-tempat di mana akses kesehatan tidak ada, kemudian pemberitaan Injil sangat diperlukan, mujizat Tuhan justru berkepentingan terjadi di sana. Dan itu masih banyak ya. Ingat misalnya si misionaris apa namanya Jim Yos di Metro TV, dia kesaksian bagaimana orang mati bangkit ya kan. Jadi masih ada sebenarnya. Dan yang ketiga mungkin juga dulu dunia medis itu belum semaju sekarang ya. Misalnya gini ya, dulu kan begitu ada lalu orang itu dibawa ke api dan ke air gitu ya. Lalu ya mereka taunya adalah dari setan ya, sehingga mereka nggak ada cara satu-satunya kecuali meminta Yesus mengusir penyakit itu. Nah sekarang kan sudah terdefinisikan bahwa itu adalah penyakit apa namanya itu ayan misalnya. Jadi kemajuan ilmu kedokteran yang sekarang ini menurut saya ikut tanda petik juga menjawab cara Allah di dalam kuasanya menyembuhkan ya. Anda kebayang nggak kedokteran yang sekarang yang dulu misalnya kalau orang mau operasi tidak ada yang namanya bius ya, setengah mati itu kan kalau menyembeli tanpa ada obat bius. Sekarang manusia menemukannya. Jadi memang pada waktu itu cara kerja Allah itu sedemikian rupa karena memang ilmu kesehatan belum berkembang sedahsyat sekarang gitu ya. Nah jadi kalau saya memahaminya justru sekarang mujizat Tuhan itu adalah begini. Kalau misalnya dokter sudah angkat tangan, rumah sakit sudah nggak bisa, nah biasanya disitulah momen bagaimana dua pilihan. Allah sungguh-sungguh secara adikodrati menyembuhkan orang itu atau tidak menyembuhkan dalam arti cure tapi heal. Nah ini dalam bahasa Inggris ada cure, ada heal ya. Kadang-kadang ada cara Tuhan itu dia nggak nyembuhkan ibu itu penyakitnya, tapi ketika dia berbaring di tempat tidur setahun 2 tahun diizinkan Tuhan begitu, dia mengalami pemulihan hubungan bukan hanya kepada Tuhan, tapi dengan mata kepala dia sendiri sebelum dia menutupkan matanya selama-lamanya, dia menyaksikan rekonsiliasi dari antara anak-anaknya yang bermusuhan. Dan saya pernah lihat tuh, ya. Dan itu adalah dia mengalami heal. Dia memang nggak di-cure, tapi dia mengalami heal. Gitu.
Lalu kemudian mengenai COVID tadi pertanyaan. Kenapa kok malah dulu kan cari-cari orang sakit, kok sekarang kok dikasih pengumuman di gereja, kalau kamu agak demam, agak gini sebaiknya jangan datang ke gereja gitu, di rumah saja. Jadi dulu gereja cari-cari orang sakit untuk doakan, ini malah menyuruh orang jangan ke gereja kalau sakit gitu. Nah, kalau bagi saya sih gini, bukan karena terjadi perubahan pada gereja terhadap orang sakit, bukan. Tapi karena kita tidak mau jadi batu sandungan kepada pemerintah dan masyarakat nanti ya, kalau kita nggak mengikuti himbauan pemerintah untuk begitu, gereja akan dianggap nggak pro kepada kehidupan, tetapi menjadi komunitas pengancam kematian yang membawa kematian. Makanya gitu. Seandainya tidak begitu, saya jadi pendeta, misalnya ada COVID sekarang, saya buka pintu saya luas-luas gereja itu, doakan ya, tentu apa? Tentu nanti tetap kita adakan cara-cara yang supaya kita tidak apa nama istilahnya, tidak menular gitu ya kepada kita gitu. Mungkin diatur sedemikian rupa, tapi kita tetap menyelenggarakan berdoa bagi orang sakit. Bukankah firman yang berkata simbol apa namanya, gelar-gelar Allah itu kan di dalam PL banyak sekali ya. Dia menjadi gunung batu kita, penyelamat kita, kota benteng kita, dan segala macam. Jadi di situ artinya tersedia pembelaan Tuhan dan pertolongan Tuhan gitu. Kalaulah diizinkan ada KKR untuk orang-orang COVID, ya kita harus do it gitu. Asal pemerintah memperbolehkan kumpul, dan memang ya kalau dikatakan harus ada protokol kesehatan, ya dibikin protokol kesehatan seperti apa. Tapi kita nggak berarti terjemahkan kita takut kepada COVID lalu nggak doakan lagi COVID, nggak begitu juga. Dan yang ketiga mengenai tadi pertanyaan Yesaya tadi, bahwa oleh bilur-bilurnya kita segala macam. Oh iya, makanya saya katakan tadi, ketika kita bicara mengenai mujizat dan kesembuhan, itu rentangnya luas sekali dan banyak sekali pelajaran yang kita bisa dapatkan, bahwa yang dimaksudkan itu sebenarnya adalah kepentingan Allah untuk memulihkan hubungan kita, menyembuhkan kita secara relasi dengan Allah, tapi juga sekaligus tersedia di dalam darahnya sekarang yang kita doakan bagi orang sakit, dan itu masih berlangsung. Bahwa ada yang nggak sembuh, itu ada pelajaran lain lagi yang bisa kita jelaskan kan, seperti saya katakan tadi. Ya, contoh begini. Waktu saya beberapa kali khotbah KKR kesembuhan ilahi di gereja-gereja, saya masih ingat tahun 98 saya diundang khotbah KKR kesembuhan ilahi di gereja GBI Keluarga Allah Solo ya. Nah, saya waktu itu agak khawatir ya, agak nervous gitu. Kenapa? Sebenarnya saya hanya mau KKR aja, tapi spanduknya menakutkan sekali bagi saya waktu saya lewat dari depan gereja sebelum hari hanya. Gambar saya besar, lalu bawalah orang yang sakit, yang ini ya, untuk didoakan. Waduh, dalam hati saya, siapa saya Tuhan gitu, ngeri. Kalau nggak sembuh gimana? Gitu. Dan betul ketika saya datang KKR itu, saya lihat ada yang di kursi roda lah, ada yang sakit ini. Wah, waktu itu saya agak keder ya. Aduh Tuhan, gimana nih Tuhan? Kalau nggak sembuh gimana nih? Nah, tiba-tiba saya dengar suara Tuhan. Tuhan itu bilang begini, Junifrius, memangnya yang menyembuhkan itu kamu. Kalau saya mau menyembuhkan seseorang, saya bisa pakai siapa saja. Tukang becak bisa saya pakai gitu. Oh ya udah Tuhan. Tapi tetap saja saya nyalinya masih belum ini ya. Tapi karena saya nggak mau mempermalukan tuan rumah dan orang-orang yang udah keburu banyak datang yang sakit, akhirnya saya bilang begini. Setelah saya khotbah, saya tantang mereka yang sakit untuk didoakan maju ke depan. Apa yang saya katakan begini? Dan ini sering saya lakukan juga. Saya bilang gini, tolong semuanya yang maju ke depan lihat saya. Saya mau kasih tahu hukum kesembuhan ilahi. Ya. Yang pertama yang perlu Anda ingat, bahwa saya bukanlah penyembuh, hanya Tuhan yang menyembuhkan kamu. Ya, jadi jangan taruh harapmu kepada saya, tapi taruh harapmu kepada Tuhan. Jadi itu hukum yang pertama. Saya bilang. Hukum yang kedua,
jika kamu malam ini tidak sembuh, bukan berarti Allah tidak mengasihi kamu. Saya bilang begitu. Allah mengasihi kepada kamu dan Dia punya misteri khusus dan anugerah khusus kepadamu seandainya kamu nggak sembuh malam ini. Hukum yang ketiga, saya mengatakan bahwa Allah masih sampai sekarang melakukan kesembuhan kepadamu. Oleh karena itu, taruhlah imanmu kepada Allah. Gitu. Nah, setelah itu saya doakan, ya, seperti biasa gitu. Nah, udah gitu. Dan kira-kira saya lupa persisnya 3 minggu kemudian ya, ada secara tidak sengaja saya ketemu dengan gembala gereja GBI Pak Obaja ini ya. Saya nggak tahu apakah beliau masih ingat, ini udah lebih dari 20 tahun silam ya. Saya diajak makan siang ya. Lalu ini sebenarnya dia lagi menjamu teman saya gitu ya. Seorang pengkhotbah yang diundang situ. Tapi entah kenapa secara tidak sengaja ketemu saya gitu. Dan akhirnya saya didaulat, ayo Pak, ikut makan sekalian gitu. Dan dia bilang gini kepada saya, Pak Guttom, tahu nggak katanya, setelah kebaktian malam itu katanya, minggunya ada begitu banyak orang bersaksi mengalami kesembuhan dari KKR Pak Juniprius gitu. Nah, jadi itu artinya apa? Artinya bukan karena saya, tapi karena Tuhan dan tentu banyak mereka yang datang ke situ juga nggak sembuh, saya percaya gitu. Nah, makanya ayat itu jangan dipahami secara utuh harus begitu. Karena tadi kan saya sudah kasih pelajaran bahwa ada begitu banyak dimensi pelajaran Alkitab mengenai kesembuhan ilahi, ya kan? Yang kita perlu pahami gitu. Dan banyak juga bukan karena iman orang itu juga, ada juga. Cuman tadi waktunya nggak cukup aja. Saya tadi mau menjelaskan juga bahwa dalam Alkitab, di dalam Injil juga ada semata-mata dia disembuhkan bukan karena iman orang itu. Ya, kenapa? Ya, bisa karena iman orang yang menggotong dia. Yesus ada dalam rumah, lalu kemudian rame-rame digotong orang sakit itu, lalu dibuka ceilingnya dari rumah itu, lalu kemudian turunkan orang sakit itu. Bisa juga karena nggak ada peran apa-apa, tiba-tiba Yesus berkata, ya kau mau apa daripada aku? Ya, angkatlah tilammu dan berjalanlah di kolam Bethesda itu ya. Jadi ada begitu banyak variasi-variasi soal mujizat dalam Alkitab ya. Betul Pak. Oke, Benar sekali, Pak. ada lagi? Masih ada 3 pertanyaan, Pak. Saya akan baca satu. Benar sekali. Jadi sebenarnya pemahaman kita akan mujizat itu atau mengenai Tuhan itu sendiri jangan dikotak-kotakan ya, Pak ya. Jangan dibuat dikotomi menurut selera kita, tanda kutip. Seringkali kan manusia menurut saya gitu, Pak ya. Oke, Pak. Saya baca pertanyaannya yang masih ada 3, Pak. Yang pertama ini adalah ada beberapa pendeta mengatakan bahwa tanda-tanda mujizat atau bahkan bahasa roh sebenarnya sudah berakhir dengan alasan bahwa itu adanya di Perjanjian Baru yang sudah selesai, kanon Perjanjian Baru. Dengan alasan ini pula mereka menuduh bahwa tanda-tanda atau mujizat dan bahasa roh yang dipraktikkan gereja-gereja Pentakosta dan karismatik ini adalah tanda-tanda palsu, dangkal, tidak alkitabiah. Pertanyaannya, bagaimana kita menjawab tuduhan ini dari perspektif teologi dan biblikal? Secara singkat aja, Pak. Ya, jadi ini menarik. Ya, sebenarnya itu biasa kita dengar dari kelompok apa yang disebut dengan sesasionis. Ingat ya, sekali lagi, sesasionis ya. Siapa ini kelompok sesasionis ini? Adalah kelompok orang-orang yang mengatakan bahwa karunia-karunia spektakuler seperti bahasa lidah, nubuatan, karunia mujizat. Mereka masih percaya mujizat ada karena mereka mengatakan Tuhan masih bisa menyembuhkan dengan berdoa, tapi yang mereka tolak itu adalah karunia mujizat itu. Kemudian seperti yang diucapkan tadi sudah berakhir karena udah di kanonnya Alkitab dan juga sudah matinya para rasul ya. Nah, itu biasanya paham yang datang dari kelompok sesasionis. Ini adalah orang-orang reform misalnya ya. Jadi sebenarnya reform di dunia itu yang besar itu adalah kayak GKI di sini ya, GKI, lalu gereja-gereja Protestan dan Injili yang banyak itu reform. Artinya mereka yang punya teologi Calvinis ya. Ada banyak mereka ini nggak percaya lagi terhadap itu. Itu sesasionis. Dan ada juga kelompok gereja Baptis juga dan segala macam. Nah, kita sebenarnya bisa mematahkan argumen itu ya. Dengan cara apa? Tidak ada indikasi apapun di dalam Alkitab Perjanjian Baru yang bicara mengenai kanon. Nggak ada. Ya, itu kesimpulan mereka. Kanon itu yang buat siapa?
Kanon itu yang buat itu bukan turun dari sorga. Kanon itu Bapak Gereja yang bikin, Bapak Gereja yang menyeleksi kitab-kitab itu. Itu satu. Yang kedua, kalau orang itu mau belajar sejarah gereja, ya, abad justru setelah kanonisasi dan rasul-rasul mati, abad ketiga seperti Hermas punya letter, kemudian Irenaeus dan yang terus sampai abad keempat, kelima, keenam, dan setiap abad itu ada banyak kisah-kisah mengenai mujizat, ya, bahasa lidah, bahkan ada surat-surat yang seumur dengan Perjanjian Baru dan setelah Perjanjian Baru yang tidak masuk kanon karena alasan tertentu. Saya bisa tunjukkan, cuman waktunya nggak ada ini ya. Yang menegaskan di sana, hati-hati kamu kepada nubuatan palsu, hati-hati kamu kepada mujizat palsu gitu. Kenapa ngomong seperti itu mereka? Ya karena ada yang asli. Kalau ada uang palsu pasti ada yang uang asli dong. Betul Pak, betul banget Pak. Bapak bilang tadi saya mau bilang kenapa palsu pasti ada yang asli. Kalau nggak mungkin Pak. Ya, Pak, dua pertanyaan terakhir Pak. Yang pertama, kenapa orang yang sudah alami mujizat bisa kambuh atau jatuh bahkan lebih parah Pak kondisinya Pak? Padahal dia sudah ngalamin mujizat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya kita bikin KKR Pak khusus untuk orang-orang COVID, apakah artinya kita tidak tunduk sama pemerintah atau mencobai Tuhan Pak? Terima kasih Pak. Ya. Jadi yang pertama tadi maksudnya jatuh ini maksudnya apa ya? Kalau dia mengalami mujizat itu bisa kambuh lagi gitu. Mungkin kalau orang yang kena sakit dia bisa kena sakit lagi, bahkan mungkin sampai meninggal dunia. Kadang-kadang kan orang jadi bertanya, katanya sudah mengalami mujizat Tuhan gitu ya, tapi kok bisa sakit lagi gitu. Jadi kan orang tuh berandai gitu loh, seakan-akan mempertanyakan. Iya, tapi kan dalam Alkitab tidak ada mengatakan berapa lama mujizat itu lasting, kan nggak ada kan? Bukan tidak mungkin kan Lazarus setelah dibangkit dari mati, ya bisa hidup terus sampai dia nggak mati-mati lagi kan? Bisa juga dia, jangan-jangan Lazarus itu setahun berikutnya mati kan gitu? Atau kita disembuhkan Tuhan, let's say misalnya dari satu penyakit yang aneh dalam tubuh kita sembuh ya. Lalu 5 tahun kemudian kita sakit lagi ya bisa jadi kan? Atau mungkin lebih parah kita nggak tahu. Tapi kita harus melihat itu sebagai special case yang beragam alasan. Tapi ada orang awam mengatakan dan menurut saya nggak salah juga orang awam berkata bisa saja karena dia mungkin berbuat dosa lagi ya sehingga lebih parah lagi dia sakit ya atau jatuh sakit lagi. Walaupun bukan tunggal alasan itu ya, tapi bukan tidak mungkin maksud saya itu bisa jadi ya. Dia sudah menerima kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, tapi mestinya mujizat itu adalah alat sarana untuk membuat dia makin mengasihi Tuhan, makin dalam kebenaran. Tapi mungkin itu setelah dia sembuh, setelah dia dulu waktu masih sakit dia bernasar, Tuhan, kalau aku sembuh nanti Tuhan aku akan berhenti berzina, saya akan berhenti Tuhan main pelacur, saya akan nanti misalnya mabuk-mabukan saya yang akan berhenti segala macam. Lalu sembuh sakitnya itu karena nasarnya itu ya, atau dia berkata gitu seperti itu. Tapi 5 tahun kemudian dia jatuh main pelacur lagi gitu ya. Lalu mabuk-mabukan lagi bisa seperti itu ya. Nah, bisa jadi seperti itu walaupun tidak satu-satunya. I don't know ya, tapi itu kemungkinan-kemungkinan yang bisa saya jawab seperti itu. Nah, yang kedua jawaban saya kepada COVID tadi, kelihatannya tadi saya sudah singgung juga. Jadi artinya gini, seandainya kan dulu kan masalahnya itu sebenarnya lebih kepada peraturan pemerintah bahwa gereja bukan hanya gereja lah, pokoknya perkumpulan-perkumpulan yang melibatkan penumpukan massa kan dilarang. Makanya kan sempat kan gereja bahkan sampai sekarang banyak gereja yang belum on-site ya. Nah, jadi ya kita menghargai lah himbauan pemerintah itu karena kita tidak mau jadi batu sandungan bagi masyarakat juga. Tapi seandainya misalnya pada waktu itu tidak ada himbauan begitu, saya kira ya gereja harus terbuka kepada orang sakit, ya kan? Bukankah kusta yang menular juga adalah penyakit yang katakanlah dijangkau oleh Mother Teresa di India, ya, dan dia siap untuk tertular dengan penyakit itu, ya kan? Ada begitu banyak ya kan penyakit menular yang ada di dalam dunia ini ya kan. Nah, gereja bagaimana sikapnya?
Ya tentu kita sedapat mungkin ya nggak boleh mencobai Tuhan Allah dalam pengertian nantang-nantang gitu, nantang-nantang ya. Artinya kemudian nggak pakai masker, nggak apa ya, darah Tuhan kan melindungi aku, nggak gitu-gitu amat gitu. Tapi kalau kita diizinkan menyelenggarakan kebaktian kesemuan lagi bagi COVID dan itu diperbolehkan, saya mau tuh kalau misalnya pemerintah mengizinkan saya pergi ke Wisma Atlet ya, tentu saya harus pakai APD, saya harus pakai apa? Bukan berarti saya saya tidak percaya mujizat ya, tapi prosedur itu ya saya tempuh gitu. Dan saya doakan orang-orang di sana kan, dan lagi-lagi bisa jadi terjadi seperti yang pelajaran kita tadi, ada yang sembuh, ada yang nggak sembuh kan, seperti itu kan. Nah, nggak sembuh itu gimana ya, misteri itu kan kita nggak tahu. Tapi kan perintahnya kita cuma disuruh doakanlah orang sakit, usirlah setan kan begitu. Kan tugas tugas kita bukan menyembuhkan, tapi cuma taat aja untuk pergi dan mendoakan orang sakit kan, dan mengusir setan. Betul Pak. Jadi istilahnya kita taat kepada Tuhan tapi juga taat kepada pemerintah ya Pak ya. Harus ya, harus. Oke. Saya mau berkata, ada begitu banyak orang yang saya doakan sembuh dan mengalami mujizat, tapi jangan coba di apa dulu di mute dulu. Agak feedback suaranya nih. Coba di apa dulu di apa mute apa teman-teman. Nah, terima kasih. Tapi jangan salah, ada juga beberapa orang yang saya doakan bukan malah tambah sembuh tapi lama mati. Kenapa? I don't know. Ya, itu mengalami mujizat juga Pak, bertemu dengan lebih cepat dengan Tuhan kan Pak. Mengalami pembebasan tubuh ini dari keterbatasan kan. Baik. Pak Junifrius, terima kasih Pak. Ini luar biasa malam ini kita belajar. Saya rasa kita semua mengalami mujizat Pak malam ini. Jadi bisa melihat benar firman Tuhan lebih benar lagi kan ya. Lebih dalam lagi. Aduh, terima kasih sekali Pak Junifrius. Kesimpulan saya begini. Semacam closing statement saya. Ya, silakan Pak. Sebagai orang Pentakosta karismatik, kita jangan gentar dengan gempuran dari orang-orang sensasionis, ejekan mereka atau mengatakan apa itu KKR kesemuanya. Itu urusan mereka dengan Tuhan lah ya. Itu tradisi gereja mereka, nggak percaya silakan aja. Tapi saya sebagai orang Pentakosta, sebagai orang GBI percaya bahwa yes, that God still until now doing miracles ya. Oleh karena itu, baik dalam konteks penginjilan maupun dalam konteks tadi pastoral, di mana tua-tua gereja atau hamba-hamba Tuhan bisa mendoakan dan orang sakit itu sembuh. Artinya, letakkanlah harapmu kepada Tuhan, sebab masih ada pengharapan di dalam Kristus. Yang kedua, kita harus tahu bahwa kalau tidak terjadi kesembuhan ilahi, tetaplah menaruh harap pada Dia dan sambil melihat apa menjadi kedaulatan Allah terhadap penderitaan kita. Dan aku tahu bahwa Allah selalu tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan berkati kita. Terima kasih Pak Junifrius. Saya rasa kita sangat diberkati. Saya serahkan kepada Pastor Heriko untuk closing prayer dan doa berkat. Ya, saya percaya malam hari ini kita semua diberkati. Ya, kita belajar lebih lagi mengenai sign, wonders, and healing. Meskipun waktunya sangat terbatas, tapi Pak Junifrius sudah berusaha untuk memberikan satu penjelasan yang mudah dimengerti, dan saya percaya kita semua bisa belajar banyak ya dari apa yang dibahas malam hari ini. Dan untuk mereka yang mungkin kurang jelas bisa menayang ulang melalui YouTube pada hari Kamis besok. Ya, thank you so much Pak Junifrius Gultom yang sudah jadi berkat narasumber malam hari ini. Dan kita juga akan kembali dilayani oleh Pak Junifrius Gultom pada UPI, program UPI pada tanggal 8 Desember nanti. Tentunya dengan tema yang berbeda. Temanya seru sekali, kekristenan dan adat istiadat. Gitu ya Pak? Ya, saya kira itu banyak sekali jadi pertanyaan. Kita sebagai orang Timur hidup dengan banyak tradisi dan adat yang mana yang kadang-kadang kita mix up dengan iman Kristen kita, ya. Karena itu pastikan kita akan join lagi pada 8 Desember nanti. Mari kita akan akhiri, kita akan berdoa bersama.
Bapak, terima kasih. Engkau mengajar banyak, Engkau berbicara banyak melalui hamba-Mu, Bapak Yunifris Gultam. Dan biarlah apa yang kami dengar hari ini, Roh Kudus urapi untuk kami mengerti, dan kami boleh menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Biar apa yang kami dengar, seluruh kebenaran firman dimeteraikan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan urapi setiap kami bukan jadi pendengar, tapi orang yang mendengar dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, mari bersama katakan amin. 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 Amin.